Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Fakri Permati, NIM 211221164, Prodi Bimbingan Pelajaran Islam kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan dengan kasus bahaya narkoba. Untuk selebihnya kita lihat video selanjutnya. Bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba atau zabna adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Adapun juga jenis-jenis narkoba. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman hookah sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. 2. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Selanjutnya, dampak dan bahaya narkoba pada kesehatan, yaitu halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan, serta apabila pemakaian berlangsung lama bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Lalu, menurunnya tingkat kesadaran. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dan setelah itu, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Lalu selanjutnya, pandangan Islam terhadap narkoba. Secara umum, Islam menggariskan melarang untuk mendekati narkoba atau melakukannya karena 1. Kadar bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, mengakibatkan ketergantungan, menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi. 2. Menimbulkan keresahan dan huru-hara. 3. Menyebabkan binasanya kehidupan seseorang. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 107 yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharapkan bagi mereka segala yang buruk. Ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan, merusak fisik dan psikis. Selain secara kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di dalam aspek sosial dijelaskan bahwa pengguna narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi. Sebagai contoh, segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja. Maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan. Lalu ada upaya pencegahan narkoba. Yang pertama, jangan pernah untuk menggunakan narkoba. Yang kedua, mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya
bahaya penggunaan narkoba. 3. Memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita pada penyalahgunaan narkoba atau nafsu. 4. Mengikuti kegiatan yang bersifat positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif kepada kita. 5. Selalu mengingatkan bahwa pengguna narkoba dan pengedar narkoba memiliki aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba. 6. Menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak akan memungkinkan kita melihat gejala awal penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. Yang terakhir yaitu peran konselor dalam mengurangi pesan narkoba. Konselor yang bergerak di bidang rehabilitasi pengguna narkoba disebut konselor adiksi. Jadi, konselor adiksi adalah orang yang memberikan konseling atau masukan untuk menghadapi kendala penggunaan zat-zat beracun yang merusak tubuh serta menimbulkan ketergantungan. Konselor memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, mulai dari merencanakan rehabilitasi, keterlibatan aktifnya dalam proses rehabilitasi, hingga hasil dari rehabilitasi pun tergantung dari kinerja konselor. Dalam proses berjalannya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus. Akan banyak hambatan yang dijumpai oleh konselor, yaitu berkaitan dengan masalah yang dialami oleh pasien korban penyalahgunaan narkoba. Karena penyalahgunaan narkoba sudah tentu memiliki masalah yang berkaitan dengan psikologisnya, seperti gangguan mental, kurangnya kesadaran, dan lain sebagainya. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.